Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Kisah Sejarah Mahapati Halayuda. Dia Halayuda, yang lebih dikenal sebagai Mahapati Halayuda, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Ia hidup pada masa transisi dari kerajaan Singasari ke Majapahit sekitar akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Gelar dia yang disandangnya menunjukkan bahwa ia berasal dari kalangan bangsawan, sebuah gelar kehormatan yang pada masa selanjutnya setara dengan gelar Raden. Nama Halayuda sendiri memiliki makna simbolis yang mencerminkan kekuatan dan keterampilan dalam perang atau strategi. Meskipun tidak ditemukan catatan pasti mengenai asal-usul keluarganya atau wilayah kekuasaannya sebelum menjadi bagian dari Istana Majapahit, sebutan Mahapati bukanlah nama pribadi, melainkan lebih tepat dipahami sebagai jabatan, yakni semacam pejabat tinggi kerajaan atau patih agung. Dalam hal ini, Halayuda dikenal melalui berbagai sumber sastra Jawa kuno, terutama naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka. Dalam kedua naskah itu, Mahapati Halayuda digambarkan sebagai tokoh yang penuh siasat dan ambisi yang memainkan peran besar dalam serangkaian peristiwa berdarah di masa awal Majapahit. Namun, karena nama Halayuda tidak disebut dalam prasasti resmi peninggalan kerajaan, banyak sejarawan beranggapan bahwa keberadaan tokoh ini perlu dibaca secara kritis antara sejarah dan semi-legendaris. Halayuda hidup di tengah-tengah masa pembentukan Majapahit yang penuh dengan ketegangan politik dan konflik internal. Setelah Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, kerajaan ini masih dalam kondisi rapuh dan dipenuhi oleh para bangsawan serta tokoh militer dari Singhasari yang sebelumnya membantu pendirian kerajaan. Dalam kondisi seperti ini, posisi dan pengaruh di istana menjadi rebutan banyak tokoh, dan Halayuda muncul sebagai salah satu di antara mereka yang sangat ambisius untuk meraih kekuasaan. Tak peduli apapun harga yang harus dibayar. Perjalanan karier Halayuda di Istana Majapahit dimulai dari kedekatannya dengan Raja Raden Wijaya. Namun, bukan dengan jalan satria atau jasa militer ia menapaki tangga kekuasaan, melainkan melalui kecerdikannya dalam memainkan intrik politik dan memecah belah lawan-lawan politiknya. Disinilah peran Halayuda sebagai dalang di balik layar mulai dikenal. Ia mulai menanamkan pengaruhnya dalam lingkaran kekuasaan, menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai penghalang ambisinya. Meskipun tidak banyak diketahui tentang masa kecilnya atau pendidikan yang ditempuhnya, catatan-catatan dari Pararaton menunjukkan bahwa Halayuda adalah tokoh cerdas dan licik. Kemampuan retorikanya serta kelihayan dalam membaca situasi politik menjadikannya sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Ia tidak segan memanfaatkan kelemahan pribadi maupun konflik internal untuk melemahkan rival-rivalnya, termasuk mereka yang memiliki jasa besar dalam mendirikan Majapahit. Dalam konteks inilah, Mahapati Halayuda menjadi simbol dari ambisi politik yang ekstrem, yang tidak segan mengorbankan apapun demi posisi dan kekuasaan. Setelah Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293, ia mulai menyusun struktur pemerintahan dan memilih para pejabat tinggi yang akan mendampinginya menjalankan roda kekuasaan. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Raden Wijaya adalah mengangkat Nambi sebagai patih utama atau pejabat tertinggi setelah raja. Pengangkatan ini tidak disambut baik oleh semua pihak. Salah satu yang merasa kecewa dan tersingkir adalah dia Halayuda, bangsawan ambisius yang memiliki keinginan kuat untuk menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Kecemburuan Halayuda terhadap Nambi menjadi awal dari serangkaian intrik politik yang mengguncang stabilitas Majapahit. Di masa awal berdirinya, Halayuda tidak menunjukkan penentangan secara langsung terhadap keputusan Raden Wijaya, melainkan memilih untuk bertindak di balik layar. Ia memanfaatkan hubungan pribadinya dengan Ranggalawe, seorang bangsawan dan panglima perang
yang sebelumnya berjasa dalam pendirian Majapahit. Ranggalawe adalah putra Arya Wiraraja, penguasa di Lamajang yang dahulu memberi bantuan besar kepada Raden Wijaya saat masa pelarian dan pendirian kerajaan. Karena jasa keluarganya, Ranggalawe merasa bahwa dirinya lebih pantas diangkat sebagai patih dibandingkan Nambi. Perasaan inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh Halayuda dengan penuh kecermatan dan manipulasi. Halayuda memprovokasi Ranggalawe. Ia meyakinkan bahwa pengangkatan Nambi sebagai patih merupakan bentuk pengkhianatan atas jasa keluarga Lamajang. Ranggalawe yang merasa dihina dan dikhianati mulai merancang pemberontakan terhadap pusat kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295, pemberontakan Ranggalawe pun meletus. Ini merupakan ujian serius pertama bagi Raden Wijaya sebagai raja, karena pemberontakan ini tidak hanya melibatkan seorang bangsawan, tetapi juga menyangkut perpecahan antara sekutu-sekutu awal Majapahit. Pemberontakan Ranggalawe akhirnya harus dibayar mahal. Ia berhadapan dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, seorang panglima militer yang juga merupakan sekutu Raden Wijaya. Dalam pertempuran yang sengit, Ranggalawe akhirnya tewas di tangan Kebo Anabrang. Kematian Ranggalawe ini tidak menyelesaikan persoalan, justru membuka babak baru dari drama politik Majapahit yang kelam. Lembu Sora, seorang tokoh kuat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Ranggalawe, tidak terima atas kematian keponakannya. Ia merasa kematian Ranggalawe tidak semata-mata hasil perang, melainkan juga akibat rekayasa politik. Dengan penuh amarah dan tanpa berkonsultasi dengan raja, Lembu Sora membunuh Kebo Anabrang. Pembunuhan ini membuat suasana politik semakin keruh dan kerajaan semakin terjebak dalam konflik internal. Semua peristiwa berdarah ini, jika dirunut kembali, berakar pada hasutan Halayuda yang tersembunyi. Halayuda, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pertumpahan darah, berhasil melemahkan kekuatan-kekuatan besar di sekeliling Raden Wijaya. Ia menyingkirkan dua tokoh penting Ranggalawe dan Kebo Anabrang dengan satu skenario besar yang tidak meninggalkan jejak tangannya. Di mata luar, ia hanya tampak sebagai pejabat biasa yang setia, namun sesungguhnya ia sedang menyiapkan jalan untuk ambisinya menduduki kursi kekuasaan tertinggi kedua setelah raja. Intrik politik Halayuda telah mulai mengubah wajah Majapahit, dan ini baru permulaan. Setelah terjadinya pemberontakan Ranggalawe dan kematian Kebo Anabrang, suasana politik Majapahit semakin memanas. Halayuda yang memiliki ambisi besar untuk menguasai kerajaan mulai memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengukuhkan posisinya. Salah satu langkah cerdik yang diambilnya adalah dengan menyingkirkan Lembu Sora, seorang tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di Majapahit. Lembu Sora adalah seorang panglima yang sangat dihormati, terutama karena kontribusinya yang besar terhadap Majapahit dan keluarganya yang memiliki hubungan erat dengan Raden Wijaya. Namun, setelah kematian Kebo Anabrang, Lembu Sora menjadi sosok yang kurang disukai oleh beberapa pihak. Meski sebelumnya ia tidak terlibat dalam pembunuhan Kebo Anabrang, Lembu Sora tetap dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah kekuasaan di Majapahit. Halayuda melihat kesempatan emas untuk melemahkan pengaruh Lembu Sora dan menghilangkan satu lawan politiknya. Halayuda memanfaatkan situasi emosional putra Kebo Anabrang yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Ia menyulut amarah dan dendam di hati pemuda itu, menghasutnya untuk menuntut keadilan yang lebih berat atas kematian ayahnya. Dalam hasutannya, Halayuda memanipulasi perasaan putra Kebo Anabrang dengan mengatakan bahwa Lembu Sora harus dihukum berat atas keterlibatannya dalam pembunuhan. Padahal kenyataannya Lembu Sora hanya dihukum pengasingan oleh Raden Wijaya karena jasanya yang besar bagi kerajaan. Halayuda meyakinkan putra Kebo Anabrang bahwa Lembu Sora adalah pelaku utama yang patut dihukum mati untuk menegakkan keadilan. Penuh amarah dan dipengaruhi oleh hasutan Halayuda, putra Kebo Anabrang bersama pengikutnya mulai menggerakkan pasukan untuk menuntut hukuman mati bagi Lembu Sora. Meskipun sebelumnya Lembu Sora telah menerima keputusan pengasingan yang lebih ringan. Situasi ini memaksa Raden Wijaya untuk mempertimbangkan kembali posisinya.
Dalam ketegangan yang meningkat, Lembusora berusaha untuk bertahan dan membela dirinya. Tetapi akhirnya ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Raden Wijaya yang berada di tengah-tengah ketegangan politik ini merasa bahwa untuk menjaga stabilitas kerajaan dan mempertahankan kedamaian, ia harus mengambil keputusan tegas. Namun, Halayuda yang terus memanipulasi keadaan akhirnya berhasil meyakinkan raja bahwa Lembusora adalah ancaman yang harus dihilangkan. Dalam peristiwa tragis yang mengguncang istana, Lembusora akhirnya tewas dikeroyok oleh pasukan kerajaan yang diperintahkan oleh Raden Wijaya. Kematian Lembusora merupakan pukulan berat bagi banyak pihak yang menghormatinya. Namun, bagi Halayuda, peristiwa ini merupakan kemenangan besar dalam permainan politiknya. Dengan hilangnya Lembusora, ia semakin dekat dengan tujuannya untuk menguasai Majapahit. Keberhasilan Halayuda dalam menyingkirkan Lembusora tidak hanya meningkatkan posisinya di hadapan raja, tetapi juga membuktikan betapa ia sanggup bermain dalam politik licik dan penuh intrik. Kejatuhan Lembusora menandai salah satu langkah penting dalam ambisi Halayuda untuk menempati posisi lebih tinggi di kerajaan yang sedang berkembang pesat ini. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, Jayanegara, putra dari Raden Wijaya, naik takhta sebagai Raja Majapahit. Namun, meskipun ia adalah raja yang sah, Jayanegara belum sepenuhnya menguasai keadaan kerajaan. Majapahit pada masa awal pemerintahan Jayanegara masih berada dalam ketegangan politik yang tinggi, terutama karena adanya perpecahan di kalangan para pejabat tinggi dan bangsawan. Di tengah suasana seperti ini, Halayuda dengan ambisinya yang tidak pernah padam, melihat sebuah kesempatan untuk memperkuat posisinya di kerajaan, sekaligus menyingkirkan lawan politik yang selama ini dianggapnya mengancam, yaitu Nambe. Nambe adalah seorang pejabat penting di Majapahit yang sebelumnya pernah dipercaya oleh Raden Wijaya untuk memegang jabatan sebagai patih. Meskipun tidak setenar Gajah Mada yang kemudian menggantikan posisinya, Nambi tetap memiliki pengaruh besar di kalangan bangsawan dan pejabat tinggi ketika ayahnya meninggal dan ia pergi ke Lumajang untuk mengurus pemakaman. Halayuda memanfaatkan ketidakhadiran Nambi di Majapahit untuk melancarkan rencananya. Halayuda yang selalu cerdik dalam membaca situasi menyadari bahwa dengan adanya ketegangan politik di kerajaan, ia memiliki kesempatan untuk menanamkan keraguan kepada Jayanegara. Ia mulai menghasut Jayanegara dengan tuduhan yang sangat serius, yakni bahwa Nambi tengah merencanakan sebuah pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan Jayanegara. Halayuda menambahkan bahwa Nambi bersekongkol dengan sejumlah pihak di luar kerajaan dan akan segera kembali ke Majapahit untuk merebut tahta. Tuduhan-tuduhan ini, meskipun tidak berdasar, cukup ampuh untuk memancing rasa takut dan curiga di hati Jayanegara. Dengan menggunakan pengaruhnya yang semakin besar, Halayuda berhasil meyakinkan Jayanegara bahwa tindakan tegas harus segera diambil terhadap Nambi. Jayanegara yang saat itu merasa tidak aman di tahtanya, mengikuti saran Halayuda dan memerintahkan pasukan untuk menyerang Lumajang, tempat Nambi berada. Pasukan yang dikirim ke Lumajang tidak hanya berfungsi untuk menangkap Nambi, tetapi juga untuk menghancurkan keluarga dan pengikutnya. Akibatnya, Nambi dan keluarganya tewas dalam serangan tersebut. Pembunuhan terhadap Nambi dan keluarganya merupakan sebuah tragedi yang menunjukkan betapa liciknya intrik yang dimainkan oleh Halayuda. Meskipun Nambi tidak pernah terbukti bersalah atas tuduhan pemberontakan, kematiannya tetap terjadi dan Halayuda semakin mendapat tempat di hati. Halayuda berhasil menghilangkan salah satu pesaing kuatnya dan semakin dekat untuk menguasai Majapahit. Namun, meskipun berhasil menyingkirkan Nambi, tindakan Halayuda ini menciptakan ketegangan lebih lanjut di dalam kerajaan. Banyak pihak yang mulai curiga dengan cara Halayuda memperoleh kekuasaan, dan ini hanya menambah lapisan ketidakstabilan dalam pemerintahan Jayanegara. Fitnah terhadap Nambi menjadi salah satu contoh bagaimana ambisi pribadi dapat merusak hubungan dalam sebuah pemerintahan, dan bagaimana satu tuduhan yang tidak berdasar dapat meruntuhkan karier seseorang yang selama ini setia pada kerajaan. Setelah kematian Nambi, posisi Pati di Majapahit kosong dan menjadi salah satu jabatan yang sangat strategis dalam pemerintahan. Halayuda
yang sudah lama berambisi untuk menduduki posisi tersebut melihat peluang emas di hadapan dirinya. Dengan kecerdikan dan pengaruh yang berhasil ia bangun melalui manipulasi politik, Halayuda akhirnya berhasil meraih posisi yang diinginkannya. Pada tahun 1316 Masehi, ia diangkat sebagai Patih Majapahit, menggantikan Nambi yang telah tewas dalam serangan pasukan kerajaan yang dipimpin atas perintah Jayanegara. Pengangkatan Halayuda sebagai Patih mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai salah satu tokoh yang mampu mengendalikan jalannya pemerintahan dengan tangan besi, dengan cara yang sangat licik dan penuh intrik. Dalam prasasti Siddhateka yang dikeluarkan pada tahun 1323 Masehi, dia Halayuda tercatat dengan gelar Rakai, yang menandakan posisinya yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Majapahit. Pengangkatan Halayuda ini merupakan puncak dari ambisi politiknya yang sudah bertahan-tahan ia bangun melalui manipulasi dan penghilangan lawan-lawannya, seperti yang telah terjadi dengan Ranggalawe dan Nambi. Posisi Patih yang kini dipegang oleh Halayuda memberinya wewenang yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai Patih, Halayuda tidak hanya bertugas mengatur administrasi dan urusan militer kerajaan, tetapi juga memegang kendali atas berbagai aspek penting lainnya yang berhubungan dengan kekuasaan. Pengangkatannya ini menunjukkan betapa berpengaruhnya ia dalam lingkaran kekuasaan Majapahit. Meskipun prosesnya tidak selalu dilakukan dengan cara yang sah atau adil dalam perjalanannya, Halayuda sebagai Patih semakin menunjukkan ambisi dan keinginannya untuk menguasai kerajaan. Pengaruhnya semakin meluas dan ia pun memanfaatkan posisinya untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Dalam banyak hal, ia dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas dalam bermain politik, tetapi juga sangat kejam dalam menghadapi lawan-lawannya. Setiap langkah yang diambilnya selalu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangannya. Namun, meskipun Halayuda telah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, pengangkatannya sebagai Patih bukan berarti bahwa ia aman sepenuhnya. Di balik kedudukannya yang tinggi, masih banyak ketegangan politik dan konflik yang terus berlangsung di Istana Majapahit. Ketidakpuasan terhadap kara-kara Halayuda dalam meraih kekuasaan semakin menguat, dan ini membuka jalan bagi kemungkinan perlawanan dari yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakannya. Meskipun demikian, Halayuda tetap menikmati posisinya sebagai Patih dan terus mengendalikan jalannya pemerintahan dengan cerdik. Pengangkatannya ini menjadi bukti bahwa dalam dunia politik Majapahit, permainan intrik dan ambisi pribadi seringkali lebih menentukan daripada loyalitas atau keadilan. Seiring berjalannya waktu, Halayuda menjadi simbol dari ambisi yang tak terbendung dan bagaimana seorang individu dapat memanipulasi keadaan untuk meraih kekuasaan di kerajaan yang tengah. Berkembang pesat ini, pada tahun 1319 Masehi, Majapahit diguncang oleh sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti, seorang bangsawan yang sebelumnya memiliki hubungan dengan kekuasaan kerajaan. Pemberontakan yang dimulai dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jayanegara ini berpotensi merusak stabilitas kerajaan. Rakuti memanfaatkan ketidakpuasan rakyat dan ketegangan di kalangan pejabat Majapahit untuk melancarkan perlawanan terbuka terhadap pemerintah pusat. Sebagai seorang tokoh militer yang berpengaruh, Rakuti berhasil menggerakkan pasukan dan mengguncang kekuasaan Jayanegara. Namun, pemberontakan ini segera mendapat respons tegas dari pihak kerajaan. Pasukan yang dipimpin oleh Gajah Mada, seorang panglima perang yang mulai menonjol dalam percaturan politik Majapahit, berhasil meredam pemberontakan tersebut. Gajah Mada dengan keahlian militernya yang luar biasa mampu menumpas pasukan dan pemberontakan tersebut pun gagal total. Kemenangan ini membawa Gajah Mada ke posisi yang lebih penting dalam kerajaan dan ia mulai menjadi tokoh yang sangat dihormati di Majapahit. Namun, meskipun pemberontakan Kuti berhasil dihentikan, dampaknya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Pemberontakan ini mengungkapkan adanya ketidakpuasan yang lebih luas di dalam kerajaan, terutama terkait dengan kepemimpinan Jayanegara dan ketegangan di antara para pejabat tinggi. Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat pemberontakan ini, yang selama ini berusaha mengendalikan jalannya pemerintahan dari balik layar. Halayuda yang sempat menikmati kekuasaan dan pengaruhnya sebagai Patih,
kini mulai tersudut akibat terungkapnya berbagai intrik dan kejahatan yang ia lakukan. Seiring dengan pemberontakan Kuti yang gagal, berbagai dugaan tentang peran Halayuda dalam intrik politik kerajaan mulai terungkap. Beberapa pihak mulai mencurigai bahwa Halayuda terlibat dalam berbagai usaha licik untuk memperlemah kerajaan dan menyingkirkan lawan-lawannya. Tindakan-tindakan yang ia lakukan, seperti hasutan terhadap Jayanegara dan manipulasi politik yang menyebar di kalangan pejabat kerajaan, mulai diketahui publik. Hubungannya dengan Jayanegara yang selama ini tampak erat, mulai memburuk seiring dengan semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa Halayuda tidak hanya berambisi untuk memegang kekuasaan, tetapi juga rela mengorbankan siapapun demi kepentingannya. Intrik-intrik yang dilancarkan Halayuda menjadi semakin jelas, dan Jayanegara yang mulai menyadari bahwa dirinya telah dimanipulasi, mulai merasa tidak lagi percaya pada sang patih. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan situasi di dalam kerajaan menjadi semakin tidak stabil. Keberhasilan Gajah Mada dalam menumpas pemberontakan Kuti tidak hanya memperkuat posisinya, tetapi juga membuka jalan bagi pembongkaran lebih lanjut tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Halayuda. Halayuda yang semula dianggap sebagai tokoh cerdas dan berpengaruh, kini mulai kehilangan dukungan. Pemberontakan Kuti dan pengungkapan kejahatan Halayuda menjadi titik balik dalam pemerintahan Majapahit. Meskipun ia berhasil mempertahankan posisinya untuk sementara waktu, pengaruhnya semakin melemah dan hubungannya dengan Jayanegara semakin memburuk. Konflik ini menunjukkan bahwa meskipun intrik politik dapat memberikan kekuasaan sementara, kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan terungkap. Setelah berbagai intrik dan kejahatan yang dilakukannya terbongkar, Halayuda akhirnya menerima akibat dari tindakannya. Pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti dan pengungkapan peran Halayuda dalam manipulasi politik kerajaan Majapahit semakin membuat Jayanegara tidak dapat mengabaikan keberadaan sang patih. Kejahatan yang melibatkan pengkhianatan terhadap kerajaan dan fitnah terhadap banyak tokoh penting akhirnya membuatnya jatuh dari kekuasaan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Halayuda dijatuhi hukuman mati oleh Jayanegara. Hukuman yang diberikan kepadanya sangat brutal dan mencerminkan besarnya pengkhianatan yang telah dilakukannya. Halayuda dihukum dengan cara cineleng-celeng, yaitu dihukum dengan cara yang sangat kejam, dicincang seperti babi hutan. Hukuman ini bukan hanya sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga untuk memberi pelajaran bagi siapapun yang berani mengkhianati kerajaan dengan cara-cara licik dan penuh intrik seperti yang dilakukan Halayuda. Hukuman mati yang diterima Halayuda menggambarkan betapa besar dampak dari tindakannya yang telah merusak kedamaian dan kestabilan kerajaan Majapahit. Kematian Halayuda menandai berakhirnya perjalanan seorang tokoh yang pernah begitu berpengaruh di dalam istana, namun akhirnya tumbang akibat ambisi dan permainan politik yang gelap. Dengan kematiannya, Majapahit kembali berusaha memulihkan dirinya dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kisah Mahapati Halayuda meninggalkan warisan yang penting dalam sejarah Majapahit, terutama sebagai pelajaran tentang bahaya ambisi pribadi yang tidak terkendali dan intrik politik yang merusak. Meskipun Halayuda berhasil mencapai posisi tinggi sebagai patih, jalan yang ia pilih untuk mencapainya dipenuhi dengan manipulasi, pengkhianatan, dan fitnah terhadap sesama pejabat serta tokoh-tokoh penting di kerajaan. Ambisinya yang besar untuk menguasai kekuasaan akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Tindakannya yang licik, seperti menghasut pemberontakan dan menyingkirkan lawan-lawannya, menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam tubuh kerajaan Majapahit. Kejahatannya akhirnya terungkap, dan meskipun ia sempat menikmati kekuasaan, kejatuhannya begitu dramatis. Halayuda dihukum mati dengan cara yang sangat kejam, mencerminkan betapa besar kerusakan yang telah ditimbulkan oleh tindakan-tindakannya. Ada pelajaran berharga tentang bagaimana ambisi yang tidak terkendali dengan cara-cara yang licik untuk meraih kekuasaan dapat merusak stabilitas pemerintahan dan kehidupan politik sebuah kerajaan. Kejatuhan Halayuda mengingatkan kita bahwa meskipun kekuasaan dan posisi tinggi bisa dicapai melalui taktik manipulasi, pada akhirnya kebenaran dan keadilan akan terungkap dan kesalahan yang dilakukan
akan membawa konsekuensi yang fatal. Sebagai kerajaan yang pernah sangat kuat, belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin dan menilai tindakan para pejabatnya, agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Warisan Halayuda, meskipun penuh dengan intrik dan pengkhianatan, menjadi pengingat penting tentang pentingnya integritas, keadilan, dan loyalitas dalam menjalankan pemerintahan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Kitab Mawas Diri, di mana kita telah menyelami kisah penuh intrik dan pelajaran berharga dari sejarah Majapahit. Kisah Mahapati Halayuda mengingatkan kita bahwa ambisi yang tak terkendali, pengkhianatan, dan manipulasi politik hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan kerajaan yang kita cintai. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas, keadilan, dan kesetiaan dalam setiap langkah kehidupan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan semoga kita terus belajar sejarah untuk memperbaiki diri.